6 anggota KKB tewas baku tembak dengan aparat setelah penyerangan di Nduga. Melansir dari thisway.id, sebanyak 6 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB teroris di Kabupaten Nduga, Papua tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan. Baku tembak tersebut terjadi setelah peristiwa penyerangan kelompok separatis KKB terhadap prajurit TNI dari tim gabungan Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna dan Kopassus. Terjadinya baku tembak saat satu peleton pasukan resimen Brimob pelopor diterjunkan untuk membantu proses evakuasi terhadap prajurit TNI yang dilaporkan meninggal dunia. Dilaporkan pasukan Brimob menembak mati sedikitnya 6 orang kelompok separatis teroris bersenjata. Namun ke-6 mayat KKB teroris tersebut berhasil dibawa lari oleh anggota KKB. Informasinya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono langsung terbang ke Papua usai terjadinya kontak senjata antara KKB teroris pada tim operasi SAR Pilot Susi Air di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga. Meski demikian, masih belum diinformasikan aparat Smart Operation penanganan KKB Papua telah dimulai seperti yang disampaikan oleh Laksda Julius Wijojono selaku Kapuspen TNI beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya ke Papua tersebut, Laksamana Yudo Margono selaku Panglima TNI didampingi oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dan Pangkostrat Legend Maruli Simanjunta. Diketahui penembakan pasukan TNI oleh KKB Papua terjadi pada Sabtu 15 April 2023 sore lalu yang menewaskan satu anggota TNI. Laksda Julius menjelaskan bahwa peristiwa penembakan terjadi saat pasukan TNI tengah menyisir wilayah yang diketahui sebagai lokasi penyanderaan dari pilot Susi Air yang diculik oleh KKB Papua. Pada kejadian tersebut, pasukan TNI mendapatkan tembakan dan mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur setelah terjatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 15 meter. Laksda Julius menjelaskan bahwa Panglima TNI juga telah menyampaikan bahwa TNI tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan kedaulatan Papua. Selain itu, Panglima TNI juga memerintahkan dengan tegas agar prajurit untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas. Sedangkan dari informasi yang beredar menyebutkan bahwa dari serangan KKB Papua juga telah menyandera sebanyak 6 personel TNI dan merampas 9 pucuk senjata TNI. Pihak TNI melalui Laksda Julius sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya hingga kemarin masih belum bisa mendapatkan menginformasikan lebih tentang kondisi prajurit yang lainnya yang saat ini berada di beberapa lokasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga pihak TNI masih belum dapat menghubungi personil yang berada di lokasi. Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan mengirimkan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Menurut Laksda Julius, sampai pukul 14.03 waktu setempat, pihaknya baru mendapatkan laporan bahwa hanya satu orang yang dikonfirmasi gugur atas serangan KKB Papua atas nama Pratu Miftahul Arifin. Selain Laksda Julius menyampaikan bahwa Panglima TNI mengungkapkan atas operasi militer yang sifatnya Smart Operation, di mana jenis operasi ini dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban. Strategi operasi ini tidak bisa kami ungkapkan karena sifatnya sangat-sangat rahasia, terang Laksda Julius. Laksda Julius juga menjelaskan bahwa saat ini Satgas ini mencoba untuk menyisir mendekati posisi dari para penyandera yang kemudian mendapatkan serangan dari KKB Papua. Sang pentolan disebut mata-mata TNI Polri. Nasib KKB Papua kini terpecah belah. Melansir dari tribunpalu.com, para anggota KKB Papua dikabarkan dalam kondisi terpecah belah. Pasalnya sang pentolan KKB Papua, Demianus Magayogi, dituding sebagai agen mata-mata TNI Polri. Hal inilah yang membuat para anggota dan pimpinan KKB Papua merasa gelisah. Selama ini Demianus Magayogi dikenal sebagai Panglima tertinggi TPNPB OPM. Menurut Komnas TPNPB OPM, Demianus Magayogi juga sebagai Komando West Papua Army. Tudingan Demianus Magayogi agen TNI Polri terungkap dalam siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM mengenai hasil sidang istimewa TPNPB OPM Kodab 8 Intan Jaya yang diunggah akun Rimba Hutan 61.
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menjelaskan bahwa TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menggelar sidang istimewa. Agenda sidang istimewa adalah pemilihan Panglima TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya untuk menggantikan Ayub Waker yang telah meninggal dunia. Selain itu, dua pucuk pimpinan Wakil Panglima TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya, Sabinus Waker, dan Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya, Gusbi Waker, sudah tidak aktif. Sabinus Waker dan Gusbi Waker telah bergabung ke West Papua Army atau WPA. Wakil Panglima Sabinus Waker serta Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya, Gusbi Waker, telah tinggalkan tanggung jawab kemudian bergabung WPA di bawah Komando Demianus Magayogi yang merupakan agen TNI Polri. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Disampaikan juga bahwa Kodam 8 Intan Jaya sudah mengirim laporan. Adapun isi laporan yaitu Kodam 8 Intan Jaya menyampaikan bahwa Wakil Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Sabinus Waker, dan Komandan Operasi Gusbi Waker sudah bergabung dengan WPA. TPNPB Kodam 8 Intan Jaya juga telah mengirim bukti foto dan video di mana Gusbi Waker telah dilantik sebagai Komandan Operasi Umum WPA. Dengan fakta-fakta ini, sehingga juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom melaporkan kepada Kasum TPNPB OPM Terianus 1. Terianus 1 setuju agar digelar sidang istimewa supaya pilih penanggung jawab TPNPB Kodam 8 Intan Jaya. Atas persetujuan Terianus 1, pimpinan dan pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya telah berhasil melaksanakan sidang istimewa dan sudah dipilih pimpinan baru. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menjelaskan bahwa Undius Kogoya terpilih sebagai Panglima TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya. Masih menurut siaran pers tersebut, disampaikan bahwa TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya telah mengirim berita acara serta hasil sidang istimewa kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Hasil sidang istimewa TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya sah berdasarkan hukum revolusi militer TPNPB, tegas manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.